Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu pada hari pagi, nggak tahu nih di berbagai penjuru daerah nih ya. Baik, saya langsung saja menghemat waktu karena waktunya juga sangat singkat. Saya mohon izin pada Bapak Ibu semua juga para narasumber untuk menyampaikan sesuai dengan permintaan dari panitia untuk membicarakan tentang konstelasi ya, keterkaitan sektor hulu serta perannya dalam perlindungan lingkungan hidup dan penanganan masalah perubahan iklim. Kalau sudah kelihatan ya slide-nya ya? Sudah Pak Rizaldi. Kelihatan sekarang udah ya? Belum, nggak pecah kan? Baik. Jadi seperti yang sudah kita ketahui semua ya, memang peran hutan ini sangat besar dalam mendukung kehidupan manusia ya. Perannya dalam penjagaan plasma nova, sumber genetik pangan, juga pengaturan alam dan lingkungan hidup baik dari tata air, kemudian fungsi hutan juga dalam mengurangi sedimentasi, mengurangi bencana dan lain sebagainya. Dan saya rasa banyak sekali kajian yang sudah kita lakukan dan ini hanya beberapa contoh saja bisa menunjukkan sejauh mana sih peran hutan ini di dalam kehidupan kita dan dalam mendukung kegiatan sektor-sektor lain. Contoh yang sangat sederhana, walaupun ini sudah dilakukan juga dalam penelitian pada musim kemarau, pada Solo itu sebenarnya mengalami defisit air mencapai 613 meter kubik per hektar. Nah, disebabkan kenapa pada musim kemarau suplai air sudah hilang disebabkan karena kerusakannya dari sistem das tersebut. Tentu dengan upaya untuk melakukan rehabilitasi diharapkan bisa menjadikan kembali jasa lingkungan air. Dan kalau kita lihat dari harga air yang 1.270 per meter kubik, itu sebenarnya kalau kita lihat nilai ekonomi mencapai 7 juta ya, 7,7 sampai 4 juta per hektar. Demikian juga fungsi pengaturan alam, banyak sekali contoh-contohnya yang sangat clear adalah yang terkait dengan Gunung Leuser sebagai contoh, itu juga banjir yang disebabkan oleh rusaknya ekosistem di Gunung Leuser itu juga sudah menyebabkan kerugian yang sangat luar biasa akibat banjir di Aceh yang mencapai 20 juta US dollar ya per tahun. Hal yang sama juga kalau kita lihat juga sebagai fungsinya sebagai penyokong proses alam, sudah banyak juga kajian yang menunjukkan hal tersebut dan kita juga maklum, namun memang kesadaran ini tidak terjadi di semua pihak, ya akibatnya memang kadang-kala hutan hanya dilihat sebagai dari sisi ekonominya saja, tapi tidak dilihat bagaimana peran besarnya dalam penjagaan jasa lingkungan. Di sini juga bisa kita lihat peran kehutanan dalam menyokong proses alam terkait jasa penyuburan tanaman kopi sebagai contoh, ini juga sangat dipengaruhi oleh tumbuhan tepian di hutan ya. Dan ini mencapai 35 US dollar per hektar. Studi lampangan di lembah Napu di Sulawesi Tengah sebagai contoh juga mengungkapkan bahwa kelelawar dan burung itu dapat melindungi tanaman kopi dari serangan hama ya, dengan nilai perlindungan mencapai 730 US dollar per hektar per tahun, atau sama dengan 31% nilai panen. Ini juga sudah ada risetnya tentang hal ini, dan banyak lagi yang lain ya, termasuk juga pelestarian nilai budidaya dalam memperkaya kehidupan manusia, keindahan estetika, komponen spiritual, dan saya rasa Ibu Menteri juga sudah menyampaikan hal yang sama. Nah, di dalam konteks peran hutan terhadap iklim, ini sebenarnya sangat besar ya. Hutan tidak hanya dilihat dari sisi kemampuannya dalam menyerap gas rumah kaca, akan tetapi juga memiliki peran penting dalam mengatur iklim. Jadi iklim regional kita ini sangat sensitif terhadap perubahan jenis dan kepadatan vegetasi, sehingga terjadinya konversi hutan dalam skala besar itu bisa mengubah pemantulan radiasi oleh permukaan bumi, dan tentu akan mempengaruhi pemanasan dan pendinginan di tingkat lokal dan akhirnya akan merubah pola-pola tekanan udara kita yang tentu juga akan berpengaruh terhadap pergerakan massa udara yang akan menentukan juga pembentukan awan dan pembentukan hujan gitu ya. Oleh karena itu memang di dalam konteks iklim, keberadaan hutan juga menjadi sangat penting di dalam membuffer atau menjaga adanya kejadian-kejadian ekstrim. Nah ini bagaimana secara filosofi yang sederhana untuk menggambarkan antara deforestasi dengan keragaman hujan, karena kita memahami bahwa energi yang sampai ke permukaan bumi itu dipantulkan oleh permukaan, dan itu besar pemantul juga sangat ditentukan oleh kondisi permukaan, dan radiasi yang sampai yang sebagian dipantulkan itu menjadi radiasi bersih yang dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas, baik untuk pemanasan udara, pemanasan permukaan bumi, dan juga untuk evaporasi. Jadi prinsip yang sangat sederhana, dan apabila hutan itu hilang, maka sebagian besar komponen
radiasi neto tadi yang dimanfaatkan untuk pemanasan permukaan akan berkurang. Sebagian besar akan berubah untuk pemanasan udara. Dan tentu ini juga akan mempengaruhi tadi proses-proses pembentukan tekanan-tekanan di atmosfer kita, juga akan mempengaruhi pusat-pusat tekanan udara yang ada di atmosfer kita, juga akan mempengaruhi pergerakan sirkulasi udara. Ya. Jadi prinsip-prinsip yang sederhana ini kita lupakan bagaimana peran hutan ini menjadi sangat besar. Nah, kalau hutan kita sangat bagus, tentu bisa kita bayangkan sebagai besar energi itu akan digunakan untuk memanaskan biomas hutan. Oleh karena itu kita menyadari, dan seringkali kalau kita berada di wilayah yang sangat berhutan, apalagi di sana juga ada danau, itu pasti kondisi udara akan lebih sejuk. Karena komponen radiasi neto yang dimanfaatkan untuk pemanasan udara akan berkurang. Karena sebagian akan digunakan untuk pemanasan biomas hutan yang sangat besar volumenya, dan juga untuk pemanasan penguapan ataupun pemanasan air dan penguapan air. Nah, inilah dari hasil-hasil pemodelan iklim yang dilakukan, ya, sudah juga dilakukan dengan menggunakan model-model general circulation model. Itu memang kehilangan ataupun terjadinya deforestasi di wilayah tropis itu secara signifikan akan mempengaruhi curah hujan di lintang tengah dan lintang tinggi melalui telekoneksi hidrometeorologis. Nah, ini sebagai riset yang sudah dilakukan untuk melihat pengaruhnya di hutan Borneo saja di perubahan iklim. Ini memperlihat bagaimana pola perubahan iklim yang terjadi di Kalimantan pada periode 1973 sampai tahun 2010, ya. Di mana ini menunjukkan kondisi sebelum tahun 1973 dan setelah tahun 1973. Di mana sebelum 1973 kita lihat bahwa tutupan hutan di Kalimantan masih mencapai 75,7%. Dan kemudian pada setelah tahun 2010 itu sudah hilang dan hanya tinggal 52,8%. Dan bisa kita lihat bagaimana perubahan yang sangat signifikan di sini dari pola iklimnya. Suhu itu sangat terlihat setelah tahun 1973 itu terlihat adanya konsisten peningkatan suhu yang sangat besar, dan juga kelihatan kondisi suhu ekstrimnya juga semakin meningkat, menunjukkan keragaman juga akan cenderung mengalami peningkatan akibat adanya perubahan tutupan hutan di wilayah Kalimantan ini. Demikian juga hujan juga kita lihat kondisi hujan-hujan ekstrim itu sangat terjadi, semakin sering terjadi. Yang kita lihat ekstrim tinggi dan ekstrim rendahnya itu bisa kita lihat, dan juga cenderung mengalami penurunan. Dan hal ini kita bisa lihat juga terjadi di wilayah-wilayah lain. Sudah ada juga riset yang dilakukan di beberapa pulau yang lain, betapa besarnya peran hutan ini dalam mengatur iklim kita. Nah, ini hanya gambaran saja bagaimana pengaruh El Nino terhadap perubahan suhu dan juga risiko kebakarannya. Dan tentu kita bisa lihat di sini peran hutan itu sebagai buffer dan bisa menekan atau memadamkan atau mengurangi pengaruh pengajuan kejadian iklim ekstrim. Nah, ini bisa kita lihat perbedaan antara tahun El Nino dengan normal, di mana apabila terjadi perubahan tutupan hutan yang sangat besar, itu kita lihat pada tahun-tahun ekstrim El Nino sebagai contoh, itu terjadi pergeseran suhu yang sangat besar dibanding dengan tidak terganggu. Yang sebelah kanan, sebelah kiri ini tidak terganggu, hutannya masih bagus. Sementara di sini sudah relatif sudah mengalami deforestasi yang cukup besar. Dan tentu ini juga akan meningkatkan risiko kebakaran. Jadi dari hasil kajian-kajian yang sudah banyak itu semakin mafhumlah kita betapa pentingnya peran hutan ini dalam menjaga lingkungan dan juga konteksnya dalam penanganan perubahan iklim. Tetapi dalam realitas yang kita hadapi memang cenderungannya kondisi das kita semakin banyak yang kritis, ya, mengalami peningkatan yang cukup pesat dari tahun ke tahun, dan tentu kita harus segera membangun kesadaran harus merubah pola paradigma pemanfaatan sumber daya hutan kita. Kita harus menjaganya, bukan berarti tidak dimanfaatkan, tapi bagaimana kita bisa menjaga dan mengelola sumber daya hutan dengan memperhatikan prinsip-prinsip daya dukung dan daya tampung. Jadi perannya tidak dilihat dari sisi ekonomi saja, tapi sudah dilihat juga dari fungsinya dalam pelayanan jasa lingkungan. Jadi pembangunan ke depan tentu tidak kita tidak lagi kita melihatnya sebagai sumber ekonomi saja, tapi bagaimana seperti yang saya sampaikan tadi juga sebagai penyedia jasa lingkungan juga. Dan tentu pembangunan hutan ke depan harus menggunakan pendekatan ekologi ekonomi, di mana valuasi biaya lingkungan dan biaya sosial tidak mesti harus selalu diinternalisasikan ke dalam harga pasar, akan tetapi pembangunan ekonomi tentu harus dikendalikan dengan prinsip konsep daya dukung dan daya tampung sehingga menjamin keberlanjutan
Dan saya rasa ini sudah menjadi kebijakan nasional pada saat ini, di mana prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya hutan kita sudah harus memperhatikan prinsip-prinsip daya dukung dan daya tampung, dan itu sudah dituangkan baik dalam RPJMN maupun di Renstra sektor kehutanan. Nah, kalau kita lihat kembali secara historis, memang deforestasi tidak sebesar sumber energi, sektor energi dalam menyumbangkan emisi, akan tetapi memang sebagian besar emisi yang terjadi dari sektor hutan ini datang dari wilayah-wilayah berhutan tropis. Jadi kita bisa lihat kecenderungannya memang masih terlihat sumber emisi dari deforestasi ini masih tinggi di wilayah negara-negara berkembang yang memiliki hutan tropis. Nah, kalau kita lihat memang di sektor di ASEAN, di negara ASEAN, kalau kita lihat posisinya Indonesia, nah memang Indonesia masih penyumbang emisi gas rumah kaca yang terbesar dibanding negara lain. Tentu akibat negara kita juga sangat besar gitu ya. Akan tetapi ini bisa dilihat bahwa memang sektor kehutanan itu masih berperan sangat besar di dalam mengemisikan gas rumah kaca di tingkat nasional. Dan apabila pola-pola pengelolaan sumber daya lahan hutan dan juga kegiatan-kegiatan pertanian juga tidak memperhatikan isu masalah emisi ini, diperkirakan memang kontribusi sektor hutan dan juga pertanian ini akan meningkat. Khususnya pertanian juga meningkat sampai 30%. Ini sangat besar ya. Oleh karena itu memang perlu upaya-upaya bagaimana kita bisa melakukan dekarbonisasi di sektor ini untuk menstabilkan iklim global. Nah, bagaimana skenario global untuk mencapai target? Ya, karena seperti sudah disampaikan tadi sebelumnya, target dunia itu adalah bagaimana bisa mencegah kenaikan suhu global tidak melewati 1,5 derajat Celcius. Nah, bagaimana sih skenario global untuk mencapai target tersebut? Khususnya sektor lahan dan kehutanan. Maaf nih, salah ketik. Jadi dalam target global adalah bagaimana kita mencapai net zero emission pada tahun 2050 dan diharapkan tidak lama setelah tahun 2050 harus sudah mencapai net zero emission. Sementara net zero deforestation itu pada tahun 2030. Nah, itu sejalan dengan sampai oleh Bu Menteri tadi, definisi net zero deforestation itu berbeda ya. Tidak berarti bahwa kita tidak bisa melakukan deforestasi hutan alam, akan tetapi bagaimana kita bisa meminimalkan sebesar mungkin agar hutan alam kita tidak mengalami konversi lagi. Tapi net zero deforestation tidak boleh terjadi, itu harus dikompensasi dengan bagaimana kita bisa mereforestasi kembali. Sehingga di dalam konteks global, net zero deforestation itu sudah terjadi pada tahun 2030. Demikian juga rehabilitasi lahan dan lahan secara kumulatif pada tahun 2050 diharapkan sudah mencapai 190 juta hektar. Kemudian kawasan lindung juga harus diperluas ya, paling tidak secara global itu sekitar 57% ya. Hutan itu sudah masuk ke dalam wilayah sebagai wilayah yang dilindungi. Dan secara rata-rata antar negara itu mencapai 16 sampai 82%. Indonesia dalam RPJMN juga disebutkan bahwa kita mengharapkan bahwa kawasan lindung untuk kawasan hutan kita itu sudah mencapai sekitar 65 juta hektar. Ya. Dan tentu diharapkan juga di dalam konteks global ini dalam mencapai target Paris, bahwa emisi dari sektor tata guna lahan sudah negatif. Jadi paling lambat pada tahun 2050 dan kita mencoba mencapai net sink volume pada tahun 2030. Tetapi kalau dikombinasikan dengan sektor pertanian, tentu di dalam konteks kebijakan saat ini masih belum bisa mencapai net sink, tetapi di dalam strategi jangka panjang kita, seperti yang disampaikan oleh Bu Menteri, kita diharapkan sudah mencapai net sink volume. Dan tentu pencapaiannya itu harus melakukan dukungan internasional yang memadai dan juga melalui kerjasama dengan berbagai negara, terutama bagaimana potensi yang sebesar ini dapat kita realisasikan. Nah, situasi global ya untuk mencapai target Paris untuk sektor lahan dan kehutanan, ini sudah terjadi sekarang dan juga akan terus ke depan, bagaimana menerapkan standar ya, terkait dengan aturan perdagangan internasional, khususnya untuk komoditas pertanian yang padat atau yang padat karbon atau emisi tinggi. Dan juga adanya perubahan pola konsumsi internasional menuju produk pertanian yang ramah lingkungan. Tentu produk-produk kita yang jejak karbonnya sangat tinggi tentu akan sulit bisa memenuhi standar internasional dan tentu akan mempengaruhi perdagangan komoditas kita dan juga ekspor kita ke depan. Nah, sistem pertanian yang efisien dan tangguh iklim. Nah, ini juga situasi di tingkat global untuk bisa mencapai target Paris ini, di mana produktivitas harus mampu ditingkatkan 56%. Kenapa? Karena memang petani ini kan membutuhkan lahan, dengan upaya meningkatkan produktivitas, demand lahan bisa ditekan, dan target global mengharapkan adanya peningkatan produktivitas sampai 56% dibanding dengan kondisi yang saat ini.
Kemudian kerugian pasca panen juga diminimalkan, efisiensi penggunaan air juga harus tinggi dan juga mengurangi penggunaan nitrogen dan fosfor. Jadi ditargetkan juga secara global itu konsumsi nitrogen sebagai sumber emisi yang sangat besar, nitrous oxide itu akan turun sekitar 50%, tetapi produksi pertanian bisa meningkat. Nanti di Indonesia juga sudah mulai berkembang pola-pola pertanian organik, bukan berarti sepenuhnya organik, akan tapi bagaimana mengembangkan pola-pola pertanian dengan menggunakan pupuk yang berimbang. Nanti akan dijelaskan nanti oleh Pak Widayda kali ya. Kemudian ketahanan pangan dan pola makan yang sehat ya, kita sudah mencapai zero hunger pada tahun 2050, pola makan sehat dan juga food waste-nya. Food waste juga harus sudah minimal. Demikian juga permintaan daging dan ternak ruminansia diperkirakan juga akan turun atau diharapkan turun mencapai 50% karena didorong adanya perubahan pola konsumsi ya. Sebagai sadarnya tentang isu lingkungan, kemudian juga pakan ternak, vaksin pakan yang dapat mengurangi emisi dan fermentasi entrik itu sebesar 10-50%. Itu yang diharapkan terjadi, dan ini juga sangat tergantung dari situasi dan spesies yang dikembangkan nanti ke depan. Kemudian mempromosikan sistem berdana internasional untuk mendukung investasi dan inovasi hijau. Jadi inilah situasi global yang akan terjadi nanti dalam rangka mencapai target Paris untuk sektor lahan dan kehutanan ini. Nah, kalau kita lihat dalam konteks Indonesia, dalam rencana strategi jangka panjang kita, di mana Indonesia sudah memutuskan untuk sudah melakukan kebijakan dan komitmen untuk menuju net zero emission, tapi pada tahun 2050 masih belum tercapai, tapi diperkirakan diharapkan kita sudah bisa mencapai pada tahun 2060. Dan kemungkinan juga dari diskusi ada kemungkinan mungkin sulit juga, apakah nanti bisa sebelum atau setelah gitu ya. Namun demikian, kalau kita lihat dari strategi jangka panjang pemerintah, memang upaya-upaya untuk mencapai net zero emission itu sangat ditekankan terkait dengan penghematan bahan bakar fosil di sektor ketenaga listrikan, dan juga dengan pemanfaatan teknologi CCS, dan juga peran net sink dari sektor hulu. Nah, ini bisa kita lihat juga dari emission pathway atau jalur emisi kita ke depan yang di sebelah kiri itu menunjukkan kebijakan saat ini, yaitu perpanjangan dari NDC. Memang kita sektor energi khususnya itu masih belum mencapai peak ya, belum puncak, akan terus meningkat sampai tahun 2050. Demikian juga sektor lahan dan kehutanan akan tetapi sudah menurun secara signifikan dan mencapai net sink pada tahun 2060. Tetapi dalam konteks strategi jangka panjang, sektor lahan dan kehutanan sudah mencapai net sink pada tahun 2030. Dan itulah yang menjadi salah satu kebijakan nasional pada saat ini, bagaimana sektor ini bisa dirubah dari saat ini sebagai sumber pengemisi terbesar, diharapkan bisa terbalik menjadi net sink. Gitu. Nah, tentu tantangannya sangat besar untuk mencapai hal tersebut. Dan program untuk menjadi net sink pada tahun 2030, tentu kita semua pun sudah mampu dan tahu ya, bahwa capaian dari net sink volume 2030 tentu akan sangat ditentukan ya, oleh pengurangan emisi dari deforestasi dan lahan gambut. Ya. Karena inilah sumber emisi yang terbesar. Juga peningkatan kapasitas hutan alam di dalam penyerapan karbon. Nah, ini tentu juga bagaimana kita bisa mengurangi degradasi dan juga meningkatkan regenerasi ya, hutan alam kita, bagaimana kemampuan serapannya itu meningkat, dan tentu penerapan pola-pola pengolahan hutan produksi yang lestari ini menjadi sangat penting. Ya. Dan saya rasa kebijakan tentang kewajiban untuk melakukan prinsip-prinsip pengolahan hutan lestari juga sudah diterapkan ya. Kemudian optimasi pemanfaatan lahan tidak produktif untuk pembangunan hutan tanaman maupun tanaman perkebunan, perluasan pertanian, termasuk juga restorasi dan perbaikan tata air gambut dan lainnya. Nah, kalau kita lihat inilah kira-kira gambaran yang diharapkan ya, bagaimana kita bisa mencapai net sink volume pada tahun 2030. Memang seperti yang sudah disampaikan tadi sebelumnya juga dalam keynote, bahwa pengurangan deforestasi dan degradasi hutan ini memang hal yang mutlak harus kita lakukan. Dan memang dari hasil analisis yang dilakukan dan dituangkan di dalam dokumen strategi jangka panjang kita, memang batas deforestasi kita dari tahun 2020 sampai ke 2050 atau ke depan itu tidak lagi melebihi 2 juta hektar. Ini cukup berat ya. Tapi dalam current policy scenario kita saat ini itu masih bisa sampai 6 juta hektar. Dan tentu dalam hal ini di konsesi juga harus mampu untuk mencegah degradasi hutan mencapai sampai 2,3 juta hektar. Jadi artinya bagaimana mempertahankan hutan primer yang saat ini bisa saja digunakan untuk pemanenan kayu. Tapi dengan adanya kebijakan multi usaha,
bagaimana keberadaan hutan-hutan bisa dipertahankan dan lebih diutamakan pemanfaatan hasil hutan non kayu, khususnya pada wilayah-wilayah kawasan hutan yang memang masuk ke dalam areal lindung. Ya. Kemudian PHL oleh konsesi, terutama dalam kegiatan pengayanan silit sebagai langkah upaya untuk meningkatkan kemampuan hutan alam kita untuk melakukan regenerasi alami atau mempercepat penyerapannya, itu diantaranya adalah melakukan kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan alam menggunakan Pak Rizaldi. Pak Rizaldi, ya. 2 menit ya Pak, 2 menit lagi ya Pak ya. Baik. Ya, kemajuan pelaksanaan. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi kemajuan pelaksanaannya, ini adalah untuk mencapai untuk SFM 2,21 juta hektar dan pada tahun 2050 itu mencapai 9,6 juta hektar. Jadi sangat luas, kita memiliki kondisi sangat besar. Tapi kalau kita lihat realisasi kemajuan dari pelaksanaan kegiatan ini hanya baru 5% pada tahun 2019. Demikian juga restorasi gambut, ya, jadi targetnya pada tahun 2020 4,22 juta hektar, hampir semua wilayah lahan gambut kita itu sudah direstorasi. Dan kalau kita lihat juga progres dan kemajuan yang dicapai baru sekitar kurang dari 20%. Perbaikan kelolaan tata air juga harus diterapkan oleh semua pemilik konsesi yang masih beroperasional di gambut. Ya. Pembangunan HTI juga kita lihat juga dalam rangka akselerasi pembangunan HTI sehingga mengurangi ketergantungan terhadap hutan alam dalam penyediaan kayu kita. Itu juga ditargetkan mencapai 20 juta hektar sampai pada tahun 2050 dan saat ini juga realisasi baru 42%. Rehabilitasi hutan, lahan ya juga demikian. Dan sektor pertanian menjadi sangat penting ya kalau memang target penurunan emisi dari sektor pertanian itu tidak signifikan. Namun demikian dia sangat menentukan keberhasilan sektor lahan dan hutan dalam menurunkan emisi dalam menuju net zero value. Kenapa demikian? Nah, seperti kita ketahui memang pertanian merupakan salah satu sektor juga akan butuhkan lahan yang sangat besar ke depan. Oleh karena itu, untuk mengurangi tekanan terhadap hutan, itu bagaimana kita bisa mempertahankan lahan-lahan petani produktif yang ada saat ini. Tentu bagaimana menghindari konversi, terutama di Jawa, terutama banyak sekali konversi sawah ya. Di dalam asumsi yang dikembangkan di dalam ini adalah bagaimana kita mempertahankan luas sawah di Jawa selama 3,75 juta hektar. Kemudian juga peningkatan efisiensi penggunaan lahan, meningkatkan indeks penanaman, kemudian juga meningkatkan produktivitas tanaman, ini antara 27-50% dibanding saat ini. Nah, kira-kira bagaimana teknologi yang harus kita kembangkan, bahkan sawit itu diharapkan bisa meningkatkan produktivitas 2 kali dari tingkat produktivitas saat ini. Jadi itu gambaran ya secara keseluruhan. Jadi memang peran sektor pertanian ini sangat menentukan keberhasilan dari sektor lahan dan hutan ini mencapai net zero value. Pola-pola pertanian campur ya, mixed farming, agroforestry itu juga harus digalakkan dan tentu program perhutanan sosial yang salah satu bentuk kebijakan yang sangat penting dalam mencapai ini juga sudah dilahirkan dan juga sudah dibentuk Pokja Nasional untuk percepatannya pelaksanaan kegiatan perhutanan sosial yang mungkin melibatkan berbagai sektor dalam kegiatan di pembangunan perhutanan sosial. Dan saya rasa itulah gambaran secara umum dan itu sebagai penutup saya rasa nggak perlu, saya semua sudah memahami bagaimana besarnya peran pertanian di dalam menentukan kemampuan sektor lahan dan kehutanan ini untuk mencapai net zero value dan tentu juga fungsi dari sektor lahan dan kehutanan tidak hanya bisa dilihat dari sisi penurunan emisi saja tapi juga sangat besar dalam penyediaan jasa lingkungan dan juga sebagai regulator iklim. Saya rasa untuk itu saya cukupkan saja dulu sekian, nanti bisa kita diskusi lebih lanjut dan terima kasih dan mohon maaf apabila waktunya terlalu singkat.